Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Namun estimasi yang bisa kita taksirkan itu sekitar di atas 20-an kapal yang bakal singgah. Juga untuk tamu sendiri sekitar 60 bahkan lebih dari 60 yang akan singgah kota Bau-Bau. Tinggal ini yang kita perlu lihat lagi sarana prasarana dengan SDM. Semua harus memenuhi syarat. Bangunannya bagus, tapi kalau SDM-nya sedikit, kemudian alatnya juga kurang kan percuma. Selamat pagi dari kawasan Bukit Olio Indah. Warta Kepton pagi ini menyampaikan pokok-pokok berita. Puluhan wisatawan mancanegara kunjungi kota Bau-Bau selama 4 hari. Tingkatkan pelayanan Dinas Kesehatan Bau-Bau, dorong 10 puskesmas naik status menjadi puskesmas BLUD. Saya Rizky Arlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Kamis 7 September 2023. Kita ke berita yang pertama. Puluhan wisatawan mancanegara kunjungi kota Bau-Bau selama 4 hari. Para turis asing tersebut sebelumnya singgah di Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Buton menghadiri rangkaian festival. Wode Nurliani melaporkan. Wisatawan mancanegara Wisman akan berkunjung ke kota Bau-Bau pada akhir pekan ini. Jadwal kunjungan Wisman asal negara Australia tersebut terangkum dalam agenda kunjungan Sail to Indonesia Rally 2023 pada 7 hingga 10 September. Koordinator Love Trip Muhammad Yunan mengungkapkan, estimasi kapal yang akan berlabuh di Bau-Bau diprediksi di atas 20-an. Para Wisman tersebut akan berkunjung ke sejumlah tempat wisata di negeri Seribu Benteng ini. Yunan menjelaskan, Sail to Indonesia merupakan event tahunan salah satu bidang Kementerian Perikanan Kelautan RI. Tujuannya selain berwisata juga memajukan wisatawan bahari, termasuk meningkatkan kunjungan Wisman di daerah. Untuk kota Bau-Bau sendiri sampai saat ini belum bisa diprediksi berapa jumlah kapal juga jumlah tamu yang bakal hadir. Namun estimasi yang bisa kita taksirkan itu sekitar di atas 20-an kapal yang bakal singgah. Juga untuk tamu sendiri sekitar 60 bahkan lebih dari 60 yang akan singgah kota Bau-Bau. Rata-rata tamu yang datang di kota Bau-Bau itu sebenarnya memang melalui Sail to Indonesia. Sail to Indonesia sendiri merupakan event tahunan yang digelar kerjasama dari salah satu bidang dari Kementerian Pariwisata Indonesia bekerjasama dengan salah satu kementerian, khususnya Kementerian Perikanan dan Kelautan. Hingga 6 September pagi sudah ada 11 kapal yang berlabuh di pesisir Limbo Wisata Kadolomoko, menunggu kapal lainnya dengan prediksi di atas 20 akan masuk di Laut Bau-Bau. Visitasi para turis asing ini sejak akhir Agustus lalu, kabupaten pertama di Kepulauan Buton yang menjadi tempat persinggahan awal yakni Wakatobi pada 27 hingga 30 Agustus. Selanjutnya Kabupaten Buton pada 2 hingga 5 September. Di Kabupaten Buton, para Wisman dari 17 negara menghadiri rangkaian Festival Teluk Pasar Wajo dan mengunjungi sejumlah objek wisata di daerah penghasil aspal terbesar di Indonesia tersebut. Wari Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Sesuai jadwal, tim penilai lomba Kabupaten Kota Sehat tingkat nasional akan tiba di kota Bau-Bau Kamis 7 September 2023. Pelaksanaan kunjungan lapangan atau validasi fisik penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat KKS di Sulawesi Tenggara sebelumnya telah terjadwal 5 hingga 9 September. Sesuai rundown, rombongan verifikator lapangan dari kementerian akan tiba di Pelabuhan Muarhum Kota Bau-Bau Kamis siang sekira pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Setelah tuntas menilai kabupaten atau kota lainnya di Sulawesi Tenggara. Para tim penilai berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan RI, dan Sekretariat Kabinet RI. Sekretaris Kota Bau-Bau Sehat Imran Kudus mengungkapkan, akan ada penjemputan di pelabuhan oleh sejumlah OPD terkait yang telah ditugaskan sesuai dengan surat dari Setda Kota Bau-Bau. Visitasi tim pusat merupakan agenda penilai Swasti Sabah Wistara 2023 sebagai tindak lanjut lolosnya dokumen Kota Bau-Bau dalam ajang penghargaan bergengsi tersebut. Dalam agenda penilai akan berlangsung selama 3 hari berturut-turut dimulai 7 hingga 9 September. Hari pertama rombongan akan diajak melihat kampung ramah lingkungan di Kelurahan Lanto dan kampung gerakan masyarakat hidup sehat di Kelurahan Lamangga.
Hari kedua, tim verifikator akan melihat 9 tatanan kota sehat sesuai dengan dokumen yang telah dikirim sebelum ke pusat. Beberapa lokasi tersebut diantaranya Pasar Wameo mewakili tatanan pasar sehat, SMP Negeri 2 Bau-Bau mewakili tatanan sarana pendidikan, dan Limbo Wisata Batu Sori mewakili pariwisata sehat Bau-Bau. Hari berikutnya 9 September rombongan dijadwalkan kembali ke Jakarta via Bandara Udara Beto Ampari. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Tingkatkan pelayanan, Dinas Kesehatan Bau-Bau dorong 10 puskesmas naik status menjadi puskesmas BLUD. Mengenai hal itu, Hairul Mulku, reporter RRI Bau-Bau melaporkan. Tahun 2024 minimal ada 10 puskesmas. Rasanya mungkin kita memang ketinggalan ya. Kalau dibanding Kendari sudah semua puskesmas. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau mengupayakan 10 unit pelaksana teknis UPTD, Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Rawat Inap dan Rawat Jalan naik status menjadi Badan Layanan Umum Daerah BLUD. Hal ini mengacu pada kebijakan pemerintah pusat terkait peningkatan pelayanan dan juga berkaitan dengan kebijakan transfer pendanaan dari BPJS Kesehatan ke Puskesmas yang sering disebut dengan dana kapitasi. Dikonfirmasi RRI, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Bau-Bau Dr. Pangeran Abdul Aziz Salam menyebutkan pihaknya telah mengusulkan program ini dalam perencanaan anggaran di tahun 2024. Tahun 2024 minimal ada 10 puskesmas. Dari sisi anggaran kita anggap sudah memenuhi. Tinggal nanti kita cek lagi. Kalau bangunan beberapa memang hampir semua itu sudah memenuhi syarat juga. Bangunannya ada yang bahkan dibangun belum lama. Tinggal ini yang kita perlu lihat lagi sarana prasarana dengan SDM. Semua harus memenuhi syarat. Bangunannya bagus, tapi kalau SDM-nya sedikit, kemudian alatnya juga kurang kan percuma. Karena kan dengan adanya BLUD ini puskesmas diharapkan bisa melaksanakan pelayanan kesehatan secara maksimal. Dr. Pangeran mengatakan pengusulan BLUD puskesmas di Kota Bau-Bau ini telah digodok sejak tahun lalu. Namun terbatasnya anggaran karena adanya refocusing, maka prosesnya harus tertunda. Sudah ada persiapan juga dari tahun lalu untuk BLUD. Disiapkan ada 2 puskesmas untuk pilot project. Kemudian sudah pernah juga kaji banding, namun terkendala di anggaran. Sehingga sampai dengan tahun ini belum ada yang BLUD. Rasanya mungkin kita memang ketinggalan ya. Kalau dibanding Kendari sudah semua puskesmas. Semua sudah BLUD. Dan kalau saya tidak salah ada amanat undang-undang itu tahun 2024 akhir itu harus sudah BLUD semua. Jika sampai akhir tahun 2024 belum ada puskesmas yang berbentuk BLUD, lanjut Pangeran, maka akan berkonsekuensi tidak diperpanjangnya izin operasional puskesmas dan juga akan berimbas pada terputusnya kerjasama puskesmas dengan BPJS Kesehatan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Dalam mendukung pendidikan dan literasi anak TK, SD dan SMP di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lelea, Kota Bau-Bau menjadi sasaran pembagian buku oleh Polres Bau-Bau. Program Polri Peduli Budaya Literasi, distribusi buku sampai pelosok Nusantara telah memasuki hari ketiga. Dalam kegiatan tersebut, Polres Bau-Bau membagikan sebanyak 150 buah buku terdiri dari buku bacaan, buku cerita, buku tulis, dan buku agama dibagikan kepada perwakilan anak TK, SD, dan SMP di wilayah Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lelea, Kota Bau-Bau. Dalam sambutannya, Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masokan Misalayuk melalui Kapaklok Kompol Jopri mengatakan kegiatan Polri Peduli Budaya Literasi dengan mendistribusikan buku sampai pelosok Nusantara merupakan inisiasi Mabes Polri kepada pelajar demi meningkatkan minat membaca buku. Pembagian buku dari Polri diharapkan mendukung program pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dalam upaya literasi khususnya anak-anak TK, SD, dan SMP di wilayah Kecamatan Lelea. Diharapkan pula dengan membagikan buku tersebut menjadi bagian dari upaya Polri dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Hari ketiga program Polri Peduli Budaya Literasi, Polres Bau-Bau telah berhasil menyalurkan 500 buku di 3 kelurahan pelosok Kota Bau-Bau. Dari target 1000 buku yang harus tuntas
penyalurannya hingga 10 September 2023. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Puluhan wisatawan mancanegara kunjungi kota Bau-Bau selama 4 hari. Tingkatkan pelayanan Dinas Kesehatan Bau-Bau, dorong 10 puskesmas naik status menjadi puskesmas blood. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami di portal resmi kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Karlina, selamat pagi dan sampai jumpa.